Shalom Bapak Ibu, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Markus pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai yang ke-15. Firman Tuhan kali ini bercerita tentang Yesus di hadapan Pilatus. Setelah imam-imam kepala, tua-tua dengan ahli-ahli Taurat menangkap Tuhan Yesus, mereka dengan warga juga menghadapkan Tuhan Yesus kepada Pilatus dengan maksud Pilatuslah yang memberikan hukuman yang berat kepada Tuhan Yesus. Imam-imam kepala, tua-tua dengan ahli-ahli Taurat sebagai pemimpin umat, mereka menggerakkan warga. Mereka menghasut, memutar cerita sehingga warga juga bersepakat untuk satu suara berkata kepada Pilatus, salibkan dia, salibkan Tuhan Yesus. Kenapa hal ini bisa terjadi? Pilatus sangat menyadari bahwa hal ini terjadi karena imam-imam kepala, tua-tua dengan ahli-ahli Taurat itu mereka iri, dengki kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus di dalam masa pelayanannya sudah bisa membuat orang percaya menerima dia. Banyak orang yang mengikuti dia. Mujizat yang Tuhan Yesus lakukan, penyembuhan yang Tuhan Yesus lakukan, membuat orang-orang juga mencari-cari Tuhan Yesus. Kemudian pengajaran-pengajaran yang menggugah hati, membuat orang juga banyak mengikuti Tuhan Yesus. Inilah yang membuat imam-imam kepala merasa iri kepada Tuhan Yesus. Akhirnya sebagai pemimpin, dia menggerakkan warga yang seharusnya dibina dia, malah dia menghasut mereka melakukan satu tindakan yang salah, yaitu menyalibkan Tuhan Yesus. Bapak Ibu, penting sekali bagi kita untuk menjaga hati kita, apalagi jika kita adalah seorang pemimpin. Mungkin kita pemimpin gereja, pemimpin satu kegiatan, pemimpin satu perusahaan, pemimpin keluarga, ataupun kita sebagai pemimpin-pemimpin adik-adik kita. Penting sekali bagi kita untuk menjaga hati. Jangan sampai sebagai seorang pemimpin kita juga malah yang memberikan teladan yang buruk kepada orang-orang yang kita pimpin. Di dalam Amsal 4 ayat yang ke-2-3 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Bapak Ibu, kita perlu menjaga hati. Apa yang kita tunjukkan dalam sikap kita sehari-hari, tentulah semuanya bersumber dari hati. Jika hati kita tenang, jika hati kita mempunyai damai sejahtera, jika hati kita tidak gampang tersinggung, maka sikap yang muncul juga adalah sikap yang tenang. Kita tidak akan menggubris berita buruk dari orang lain dengan sebelah mata, begitu, tanpa ada melihat seluk-beluk terlebih dahulu. Jika hati kita tenang, kita tidak akan terpancing dengan perkataan buruk orang, tapi kita akan memberikan sikap yang juga tenang, sikap yang bisa menjadi contoh yang baik. Namun jika hati kita, hati yang gampang marah, hati yang gampang emosi, hati yang gampang dengki, tentu apa yang kita hasilkan juga hasil yang tidak baik. Perbuatan yang tidak baik. Kita mudah bertengkar dengan orang lain, kita mudah menjelekkan orang lain, atau bahkan kita juga mudah mencelakakan orang lain hanya karena hati kita yang tidak punya rasa damai sejahtera. Bapak Ibu, Salomo menyadari betapa pentingnya punya hati yang baik, hati yang paham menimbang. Karena itu di dalam doanya dia meminta kepada Tuhan, berikan kepadaku hati yang paham menimbang perkara yang baik dan buruk. Bapak Ibu, Salomo meminta ini karena dia tahu bahwa dalam bersikap baik dan buruk itu ditentukan oleh hati. Bapak Ibu, kiranya doa Salomo juga bisa menjadi doa kita sehari-hari. Kita manusia yang terbatas juga memerlukan doa, meminta kepada Tuhan agar Tuhan memberikan kita hati yang bijaksana, sehingga kita bisa bersikap sehari-hari menentukan
mana yang baik dan mana yang buruk, yang perlu kita lakukan dan yang harus kita hindari. Doa Salomo juga seharusnya menjadi doa kita setiap hari, agar kita mempunyai sikap hidup yang baik. Bapak Ibu, rasa iri, rasa dengki tidak kita rancangkan, tetapi itu muncul tiba-tiba. Untuk mengendalikannya, kita perlu berdoa, meminta hikmat kepada Tuhan. Kita terus juga perlu bersandar kepada Tuhan. Bapak Ibu, siapapun kita sebagai seorang pemimpin ataupun kita hanya orang biasa, kita tetap memerlukan hati yang tenang. Jagalah hati kita terhadap segala kewaspadaan. Jika hati kita tenang, maka sikap yang kita tunjukkan adalah sikap yang baik juga. Tuhan Yesus memberkati. Berikan ku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tua yang di